Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus atau wabah corona. Anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Bu Guru, dan kali ini Bu Guru akan membahas tentang masalah taksiran. Apa itu taksiran? Kita nanti akan bersama-sama belajar memahami tentang taksiran. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dalam memahami materi pembelajaran. Untuk itu, Bu Guru akan memimpin doa dan berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi taksiran, kita ingat kembali pada pembelajaran kelas 3 bahwa kalian sudah mengenal nilai tempat. Di sini Bu Guru menyajikan ada bilangan 2184,6. Nah, dari bilangan ini masing-masing mempunyai nilai tempat sendiri-sendiri. Kita mulai dari bilangan atau angka paling belakang, yaitu angka berapa? Tepat, angka 6. Angka 6 ini memiliki nilai tempat persepuluhan. Nilai tempat persepuluhan tepat berada di belakang koma. Kemudian angka yang ada di depan koma tepat berada di depan koma. Nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian di depan satuan nilai tempatnya adalah puluhan. Di depan puluhan nilai tempatnya adalah ratusan, dan di depan ratusan nilai tempatnya adalah ribuan. Jadi bilangan 2184,6 mempunyai nilai tempat sendiri-sendiri. Untuk angka 6, nilai tempatnya persepuluhan, tepat persis di belakang koma. Angka 4, nilai tempatnya satuan, tepat persis di depan koma. Angka 8, nilai tempatnya puluhan, ada di depan satuan. Kemudian untuk angka 1, nilai tempatnya ratusan, tepat di depan puluhan. Dan di depan ratusan ada nilai tempat ribuan, yaitu untuk kedudukan nomor atau angka 2. Anak-anak, baiklah, kita akan masuk pada pembahasan materi tentang taksiran. Taksiran sendiri mempunyai arti perkiraan dan memiliki simbol seperti tanda sama dengan namun agak melengkung. Seperti inilah simbol taksiran. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari taksiran pada bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri adalah bilangan yang nilainya tidak negatif. Jadi bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan positif. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ingat, tidak ada bilangan cacah bernilai negatif. Pada bilangan cacah sendiri ada 3 macam bentuk taksiran, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Anak-anak, kali ini Bu Guru akan memberikan satu contoh bilangan yang sudah kalian tulis
tulis tadi di depan pada nilai tempat, yaitu bilangan 2184,6. Bilangan tersebut akan kita taksir menjadi 3 taksiran, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik dengan masing-masing nilai tempatnya. Dari mulai satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Untuk yang pertama kali yaitu taksiran atas terlebih dahulu, bilangan 2184,6 pada pembulatan satuan terdekat yang kamu amati, yang kamu lihat dengan seksama adalah bilangan di belakang satuan, yaitu angka 6 atau angka pada nilai tempat persepuluhan. Karena ini taksiran ke atas, maka persepuluhannya menjadi naik levelnya menjadi 1. Karena di bawah satuan adalah persepuluhan, maka nilai tempat di persepuluhan itu naik menjadi nilai 1, di atasnya persepuluhan. Sehingga angka 0,6 atau pada persepuluhan angka 6 ini nilainya 1, kemudian bertambah pada angka 2184 tambah 1, maka pada taksiran atas dihasilkan pembulatan 2185. Mengapa didapatkan atau kita dapatkan angka 2185? Ingat tadi, ketika satuan yang akan dibulatkan kita cermati bilangan persepuluhan. Karena ini taksiran atas maka naik 6 ini menjadi bukan lagi 0,6 tapi naik menjadi angka 1. Nah, kita sedang pada satuan terdekat. Kemudian angka 1 ini bergabung dengan 2184 atau ditambahkan dengan 2184 menjadi 2185. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian kita masuk pada puluhan terdekat. Seperti pada satuan terdekat tadi, yang dilihat adalah angka di belakang yang akan ditanyakan. Karena di sini yang akan ditanyakan adalah pembulatan puluhan terdekat. Di belakangnya nilai tempat puluhan adalah satuan. Di sini satuannya angka 4. Oke. Angka 4 ini karena taksirannya ke atas, maka dari satuan naik menjadi 10. Karena di atasnya satu adalah puluhan, naik menjadi 10. Sehingga nilai 2180 ya, kemudian ditambah di satuannya tadi karena diataskan menjadi 10, maka ditambahkan 2180 ditambah 10 sehingga nilainya 2190. Untuk puluhan terdekat pada taksiran atas adalah 2190. Kemudian pada pembulatan ratusan terdekat pada taksiran atas yang dilihat angka di belakang ratusan. Ratusannya adalah angka 1. Di belakangnya adalah angka 8. Angka 8 ini puluhan. Maka kalau naik ke atas menjadi 100. Sehingga 2100 pada ratusan 2100 ditambah pembulatan ke atas dari 80 ini menjadi 100 ditambah 100 maka menjadi 2200. Dan di ribuan terdekat angka yang dilihat adalah angka di belakang ribuan, yaitu angka ratusan. Nilainya di sini adalah 100, tapi karena kita naikkan di atas ratusan adalah ribuan, maka 100 ini dibulatkan ke atas menjadi 1000. 1000 ditambah ribuan yang depan ada 2000.
2000 ditambah 1000 tadi menjadi 3000. Inilah hasil dari taksiran atas 2184,6 pada satuan terdekat menghasilkan 2185, pada puluhan terdekat 2190, pada ratusan terdekat menjadi 2200, dan pada ribuan terdekat menjadi 3000. Kita beralih ke taksiran bawah. Kebalikan dari taksiran atas tadi, untuk taksiran bawah, angka-angka yang akan dioperasikan kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah. Jika pada satuan terdekat, ingat, apabila kita akan membulatkan pada satuan, maka yang dilihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya adalah angka 6. Karena diturunkan, maka menjadi 0. Sehingga 0 itu sama saja dengan tak bernilai. Pada persepuluhan 0 atau tak bernilai, berarti yang bernilai hanya dari sini, 2184. Karena ini bernilai 0 karena diturunkan ke bawah, maka pembulatan satuan terdekat pada taksiran bawah menjadi 2184. Dan pada puluhan terdekat kita lihat angka di belakang puluhan, yaitu angka 4. Karena kita sedang taksiran bawah, maka dibulatkan ke bawah atau kita jadikan menjadi angka 0. Sehingga pada puluhan terdekat 218 ini menjadi 0, sehingga nilainya menjadi 2180. Pada taksiran bawah menjadi 2180 pada pembulatan puluhan terdekat. Kemudian pada ratusan terdekat, ratusan itu angka 1, yang dilihat di belakangnya yaitu puluhan, angka 8. Angka 8 ini karena dibulatkan ke bawah, kita jadikan menjadi angka 0, ke belakangku semuanya 0. Sehingga kalau ini 0, dari depan kita baca nilainya 2100. Sehingga pada ratusan terdekat diperoleh pembulatan di taksiran bawah 2100. Dan pada ribuan terdekat yang dilihat adalah angka ratusan, yaitu angka 1. Mulai dari angka 1 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 0, semua 0 ke belakang, sehingga pada ribuan terdekat taksiran ke bawahnya bernilai 2000. Kita masuk pada taksiran terdekat. Nah, di taksiran terdekat ini angka-angka yang akan dioperasikan dibulatkan dengan cara yang terbaik. Taksiran terdekat itu terbaik. Nah, taksiran terbaik itu apabila kita akan membulatkan pada satuan terdekat. Maka ingat, kalau kita akan membulatkan pada satuan terdekat, yang dilihat adalah angka persepuluhannya. Jika angka persepuluhan itu bernilai 5 atau lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, maka angka persepuluhan itu akan dibulatkan menjadi ke atas. Karena lebih 5 atau lebih itu akan menjadi ke atas. Namun jika angka persepuluhannya kurang dari 5, mulai dari 4, 3, 2, 1, itu akan dibulatkan ke bawah atau kita ganti dengan angka 0. Oke, kita mulai dari satuan terdekat. Untuk taksiran terbaik, karena satuan maka kita lihat angka persepuluhannya angka 6. Angka 6 berarti ada pada posisi 5 atau lebih. Sehingga pada taksiran terbaik persepuluhan ini diupkan, dinaikkan ke atas, dibulatkan ke atas menjadi angka 1. Maka pada satuan terdekat pembulatan terbaiknya adalah ini dinaikkan menjadi 1 ditambahkan dengan 2184,
maka menghasilkan 2185. Untuk satuan terdekat, taksiran terbaiknya adalah 2185. Kemudian pada puluhan terdekat, kalau pembulatan itu pada puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya. Ingat, jika angka satuannya di sini adalah angka 4. Angka 4 adalah kurang dari 5. Jika angka itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau kita ubah menjadi angka 0. Di angka 4 sudah mulai ubah menjadi 0, maka untuk puluhan terdekat pada taksiran terbaik, karena angka 4 mulai dirubah menjadi angka 0 karena kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah atau menjadi 0, maka nilainya 2180. 80 itu 80, maka menghasilkan 2180 untuk taksiran terbaik di puluhan terdekat. Kemudian kita masuk ke ratusan terdekat. Di ratusan terdekat kita lihat angka di belakang ratusan, yaitu angka puluhan, yaitu di sini angka 8. Angka 8 ini sudah masuk pada nilai 5 atau lebih dari 5. Jika angkanya 5 atau lebih dari 5, tadi harus kita bulatkan ke atas. Artinya jika angka 8 ini lebih dari 5, kita bulatkan ke atas, ya, kita bulatkan ke atas dari puluhan berarti menjadi 100. Dari sini mulai menjadi 100, depannya adalah 2100. 2100 ditambah dari sini menjadi 100, maka nilainya 2200. Untuk taksiran terbaik di ratusan terdekatnya adalah 2200. Sedangkan pada angka ribuan terdekat, ribuan yang dilihat berarti ratusan. Ratusannya adalah angka 1. Angka 1 kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau kita ubah menjadi angka 0. Mulai dari angka 1 ini dirubah menjadi angka 0, berarti ke belakang 0 semua. Maka 2000 kok di sini 0 semua. Berarti untuk ribuan terdekat menghasilkan angka 2000 pada taksiran terbaik. Anak-anak, nanti Bu Guru akan jelaskan materi pada buku matematika kalian. Nanti Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Oke, yang ini Bu Guru harap kalian sudah paham. Ya, nanti kita mulai pada materi di buku matematika. Baiklah anak-anak, selanjutnya akan Bu Guru jelaskan untuk contoh yang lain yang ada di buku kalian. Coba kalian buka buku halaman 12. Kemudian perhatikan penjelasan dari Bu Guru. Untuk contoh taksiran atas, bahwa taksiran atas tadi sudah Bu Guru jelaskan. Untuk taksiran atas, kalian bisa membulatkan ke atas bilangan yang akan dioperasikan terlebih dahulu. Contoh untuk bilangan yang pertama yaitu bilangan 1383,8. Untuk pembulatan kesatuan terdekatnya, karena ini mau dibulatkan kesatuan terdekat, maka yang dilihat adalah angka persepuluhan, yaitu angka 8. Angka 8 kita bulatkan ke atas
sehingga bernilai 1. 1 ditambah 1383, maka hasilnya 1384. Untuk puluhan terdekatnya, yang kita lihat adalah angka satuannya. Satuannya adalah 3. 3 kita bulatkan ke atas menjadi 10. 10 ditambah 1380, maka nilainya menjadi 1390. Untuk ratusan terdekatnya, yang kita lihat adalah angka puluhannya, yaitu angka 8. 8, ini 80 dibulatkan ke atas sehingga bernilai 100. 100 ditambah 1300, maka hasilnya menjadi 1400. Kemudian ke ribuan terdekat yang dilihat adalah angka ratusan. 300 ini. 300 ini kita bulatkan menjadi 1000. 1000 ditambah depannya 2000, maka hasilnya menjadi 1000. Tadi 1000 ya. 300 ini kita bulatkan menjadi 1000. 1000 ditambah depannya 1000, maka hasilnya menjadi 2000. Oke, kita lanjut ke bilangan selanjutnya. Bilangan 7439,2. Untuk satuan terdekat yang dilihat persepuluhannya, yaitu angka 2. Angka 2 dibulatkan menjadi 1. 1 ditambah 7439. Jadi untuk satuan terdekatnya 7440. Kemudian puluhan terdekat yang kita lihat adalah satuannya. Satuannya yaitu angka 9. Kita bulatkan menjadi 10. Sehingga 10 ditambah 7430 ditambah tadi 10 menjadi 7440. Kemudian ke ratusan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya adalah 30. 30 kita bulatkan ke atas sehingga mendapatkan 100. 100 ditambah 7400 sehingga bernilai 7500. Kemudian di ribuan terdekatnya yang kita lihat adalah angka ratusannya. Angka ratusannya 400. 400 dibulatkan ke atas menjadi 1000. 1000 ditambah 7000 bernilai 8000. Ya, kita lanjut ke bilangan selanjutnya. 6871,1. Di satuan terdekatnya yang dilihat adalah persepuluhannya, yaitu angka 1 atau 0,1 ini dibulatkan ke atas dengan nilai 1 satuan. 1 ditambah 6871, ya, ditambah 1 tadi bernilai 6872. Kemudian di puluhan terdekatnya kita lihat adalah angka satuannya. Angka satuannya juga angka 1. 1 satuan kita bulatkan ke atas menjadi 10. 10 ditambah 6870, maka hasilnya 6880.
Kemudian di ratusan terdekat. Di ratusan terdekatnya yang dilihat adalah angka puluhannya. Puluhannya adalah angka 70. 70 dibulatkan ke atas menjadi 100. Sehingga 100 ditambah 6.800. Sehingga menghasilkan 6.900 di ratusan terdekat. Untuk ribuan terdekatnya yang dilihat angka ratusannya, yaitu angka 8 ini, 800, kita bulatkan ke atas menjadi 1000. 1000 ditambah 6000, maka hasilnya menjadi 7000 di ribuan terdekat. Oke, itu jika di taksiran atas. Semua bilangan dibulatkan ke atas. Kemudian untuk contoh di taksiran bawah, semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke bawah. Atau tadi Bu Guru bilang dijadikan angka 0. Contoh di bilangan pertama 1383,8. Untuk pembulatan kesatuan terdekatnya atau taksiran satuan terdekatnya yang dilihat angka persepuluhannya, yaitu angka 8. Angka 8 kita bulatkan ke bawah atau kita jadikan menjadi 0 sekalian. Dibulatkan ke bawah itu dijadikan menjadi 0. Maka tinggal bilangan 1383. Kemudian untuk puluhan terdekatnya yang dilihat angka satuannya. Satuannya kita bulatkan ke bawah atau dijadikan 0. Maka bilangannya menjadi 1380. Kemudian di ratusan terdekatnya yang dilihat adalah angka puluhannya. Puluhannya ini dari angka 8 ke belakang semua menjadi 0. Maka bilangannya menjadi 1300. Kemudian di ribuan terdekatnya yang dilihat adalah angka satuannya, yaitu angka 3 ini. Di angka 3 ini berubahlah semua menjadi angka 0 sampai belakang. Maka di taksiran di ribuan terdekatnya menjadi 1000. Kita beralih ke bilangan yang kedua, 7439,2. Di satuan terdekatnya yang dilihat adalah angka persepuluhannya, yaitu angka 2. Angka 2 berubah menjadi 0, maka bilangannya menjadi 7439 di satuan terdekat. Di puluhan terdekatnya yang dilihat adalah satuannya, yaitu angka 9. Angka 9 ke belakang menjadi 0, maka didapatkan bilangan 7430. Di ratusan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya, yaitu angka 3. Dari mulai angka 3 ke belakang berubah menjadi 0, maka bilangannya menjadi 7400. Kemudian di ribuan terdekat yang dilihat adalah ratusannya. Ratusannya angka 4. Dari angka 4 ke belakang berubah menjadi 0, maka didapat bilangan 7000. Nah, kita beralih ke bilangan selanjutnya, bilangan 6871,1. Di satuan terdekatnya yang dilihat adalah persepuluhannya, yaitu angka 1. Angka 1 berubah, paling belakang ini berubah menjadi 0, maka bilangannya menjadi 6871. Ini. Untuk puluhan terdekatnya yang kita lihat adalah angka satuannya. Satuannya juga angka 1. Angka 1 di depan koma berubah menjadi 0, maka dihasilkan bilangan 6871.
70. Nah, kemudian di ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhannya, yaitu angka 7. Angka 7 dari mulai angka 7 ke belakang berubah menjadi 0, maka didapat bilangan 6.800. Kemudian di ribuan terdekat yang dilihat adalah ratusannya atau angka 8. Dari mulai angka 8 ke belakang berubah menjadi 0, maka didapat bilangan 6.000. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut ke atau taksiran terbaiknya. Ingat, di taksiran terbaik, bilangan yang akan dioperasikan apabila bernilai 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Namun bilangan itu jika bernilai kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kita contoh pada bilangan yang pertama, bilangan 1383,8 akan kita taksirkan ke satuan terdekat. Nah, untuk satuan kita selalu lihat angka persepuluhannya, yaitu angka 8. Nih. Angka 8 ini nilainya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Atasnya persepuluhan adalah satuan, maka bernilai 1. 1 ditambah 1383 menghasilkan 1384. Kemudian di puluhan terdekatnya yang kita lihat adalah angka satuannya, yaitu angka 3 ini. Angka 3 di depan koma persis ini bernilai 3 itu kurang dari 5. Maka di taksiran terbaiknya kita ubah menjadi 0. Dari 3 ini ke belakang menjadi 0, maka didapatkan bilangan 1380. Di ratusan terdekat yang kita lihat adalah angka ratusan itu di belakangnya adalah angka puluhan. Maka yang dilihat adalah 80 ini. 8 ini nilainya lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Atasnya puluhan adalah ratusan. Maka bernilai 100. 100 ditambah depannya 1300. Didapatkan 1400. Kemudian di ribuan terdekat, untuk ribuan terdekatnya, ya, ribuan terdekat nih. Yang dilihat adalah angka ratusannya, yaitu angka 3. 3 ini kurang dari 5, maka dijadikan 0. Dari mulai angka 3 ini ke belakang menjadi 0, maka didapatkan nilai 1000. Oke. Kita ke angka bilangan selanjutnya, yaitu 7439,2. Di bilangan 7439,2, jika akan ditaksirkan ke satuan terdekat yang dilihat adalah angka persepuluhan, yaitu angka 2. 2 ini kurang dari 5, maka dijadikan 0 atau dibulatkan ke bawah. Berarti nilainya menjadi 7439. Oke. Untuk taksiran ke puluhan terdekat, taksiran terbaiknya, puluhan yang dilihat satuan, yaitu angka 9. 9 ini lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Dari satuan, di atasnya satuan adalah puluhan, maka dibulatkan menjadi 10. 10 ditambah depannya 7430, maka ditambah 10 menjadi 7440. Kemudian di ratusan terdekatnya yang dilihat angka puluhannya. Puluhannya angka 3. 3 itu kurang dari 5. Maka dari 3 ini, bilangan angka 3 ini ke belakang semua menjadi 0, maka didapat bilangan 7400. Di ribuan terdekatnya yang dilihat angka ratusannya, yaitu angka 4.
Angka 4 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 di taksiran terbaik harus dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Dari 4 ke belakang semua menjadi 0, maka didapat bilangan 7.000. Oke. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya. Bilangan 6.871,1 pada taksiran terbaik di satuan terdekat yang dilihat persepuluhannya, yaitu angka 1 di belakang koma ini atau nilainya 0,1 ini. Karena ini kurang dari 5 maka berubah menjadi 0, sehingga didapat bilangan 6.871 di satuan terdekatnya. Di puluhan terdekatnya yang dilihat angka satuannya. Satuannya pun ini yang ada di depan koma persis adalah angka 1. Angka 1 ini kurang dari 5. Maka dari sini dirubah menjadi 0 sampai belakang sehingga didapat nilai 6.870. Oke ya. Di ratusan terdekatnya yang dilihat angka puluhan. Angka puluhan di sini adalah angka 7. 7 ini lebih dari 5. Maka di taksiran terbaik harus dibulatkan ke atas. 70 jika dibulatkan ke atas menjadi 100. 100 ditambah depannya 6.800, maka didapat nilai 6.900. Untuk di ribuan terdekatnya yang dilihat angka ratusannya. Angka ratusannya adalah angka 8. 800 ini jika dibulatkan ke atas menjadi 900. Sehingga jika dibulatkan menjadi 900 ditambah nilai depannya adalah 6. Angka 8 atau angka ratusan ini 800 jika dibulatkan ke atas menjadi 1000. Maaf ya, menjadi 1000 karena ini kita sedang di ribuan terdekat, maka kita bulatkan menjadi 1000. 1000 jika ditambah depannya 6000, maka nilainya menjadi 7000. Oke anak-anak, sudah Bu Guru jelaskan semua contoh yang ada di buku kalian. Nah, mudah-mudahan kalian semua memahaminya ya. Sudah tidak bingung lagi. Kemudian nanti kalian perhatikan soal yang akan Bu Guru share di WA Group melalui foto. Ada 3 soal, 1 soal pun nanti ada 3 bilangan. Di taksiran atas 3 bilangan, taksiran bawah 3 bilangan, dan taksiran terbaik juga sama 3 bilangan. Kalian buat menjadi seperti ini. Taksiran terdekat, taksiran di satuan terdekat, taksiran di puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat untuk tiap-tiap taksiran. Ada 3 taksiran, oke? Itulah penjelasan Bu Guru pada LKS. Baiklah anak-anak, setelah tadi Bu Guru jelaskan materi yang ada pada LKS atau pada buku matematika kalian tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik dari bilangan caca. Kini kalian diharapkan mampu untuk menentukan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik dari 3 bilangan ini pada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Ingat, kerjakan secara mandiri, kemudian fotokan hasilnya dan kirim foto tersebut via Wapri di WA Bu Guru ya. Bu Guru tunggu untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan
baik, kalian dapat memperoleh nilai yang tinggi. Oke? Untuk itu, semua sudah Bu Guru jelaskan tentang taksiran pada bilangan caca. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang, tentunya masih pada taksiran namun pada bilangan pecahan. Ditunggu videonya ya. Oke anak-anak, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.